Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan membahas materi mengenai konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, jadi suatu peristiwa itu dapat dikaji berdasarkan aspek ruang, kemudian waktu, kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, memahami keadaan alam dan aktivitas penduduk, kita awali dengan memahami konsep keterkaitan atau konektivitas antara ruang dan waktu. Nah, jadi yang pertama, konektivitas. Apa itu konektivitas? Konektivitas itu merupakan keterkaitan atau hubungan. Sedangkan ruang itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian ya. Nah, ruang atau tempat ini digunakan oleh manusia sebagai tempat tinggal, kemudian melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, mereka saling menyapa, menegur, berkenalan, dan saling mempengaruhi. Jadi manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Mereka selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Nah, hubungan ini tersebut tercermin dalam interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini mendasari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan waktu atau masa adalah periode yang terjadi pada kehidupan semua yang ada di atas permukaan bumi. Jadi kesimpulannya, pengertian konektivitas antar ruang dan waktu adalah keterkaitan antar ruang atau wilayah pada periode atau waktu tertentu. Nah, mengapa bisa terjadi interaksi antar ruang? Jadi interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya perbedaan karakteristik antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya, tentunya di bumi ya. Nah, perbedaan karakteristik ini disebabkan oleh keadaan fisik masing-masing ruang yang berbeda. Jadi keterkaitan antar ruang tersebut menciptakan kondisi saling bergantung. Kemudian apa saja nih faktor pendorong interaksi antar ruang? Yang pertama ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, kemudian perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencaharian, berkembangnya sarana prasarana dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan faktor pendorong interaksi antar ruang. Nah, sekarang kita masuk ke aspek konektivitas, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aspek ruang. Nah, ruang permukaan bumi ini tidak hanya sebatas tanah ya yang kita injak, tetapi ada udara, kemudian ada air, batuan, dan lain sebagainya. Nah, ruang tidak hanya terbatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Jadi ruang itu mencakup perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, danau, serta di bawah permukaan bumi seperti air tanah, kemudian tanah, dan lain sebagainya. Jadi ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, setiap ruang di permukaan bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda ya antara satu dengan lainnya. Jadi tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat lainnya. Nah, perhatikan di sekitar kita dan bandingkan dengan tempat lainnya. Dilihat dari keadaan fisiknya, misalnya dilihat dari segi tanahnya, kemudian air, batuan, tumbuhan, hewan, maupun keadaan masyarakatnya itu yang mana memiliki perbedaan. Nah, perbedaan karakteristik ruang ini biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Dari sini terjadilah keterhubungan atau konektivitas antara satu ruang dengan ruang lainnya. Kemudian yang kedua ada aspek waktu. Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, dan lain sebagainya ya. Nah, waktu itu terus bergerak maju ya, yaitu dari masa lalu ke masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan waktu karena tidak ada manusia yang dapat melangkah mundur ke masa lalu ataupun melompat maju ke masa depan. Jadi tidak ada istilahnya yang perjalanan waktu itu hoax ya, belum tentu kebenarannya. Nah, hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu itu tidak dapat diubah kembali karena kita tidak bisa pergi ke masa lalu. Nah, demikian pula hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang kita tidak bisa mengetahuinya karena kita tidak bisa melihat masa depan. Jadi berhubung dengan waktu, jadi waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu membantu kita
memahami perubahan dan perkembangan masyarakat baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Jadi kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat, kemudian baik buruk atau benar salah yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Nah, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Nah, pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Nah, kemudian apa saja macam-macam kebutuhan menurut subjeknya atau orangnya ya. Yang pertama ada kebutuhan individual, adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Nah, kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Kemudian ada kebutuhan kelompok atau kolektif ya, yang mana kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dapat dilakukan secara bersama-sama. Nah, peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang itu seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita dulu. Oleh karena itu kita harus menghargai jasa pahlawan. Oke, kemudian yang terakhir agar kalian lebih paham lagi ya, berikut gambaran atau contoh konektivitas antar ruang. Nah, yang pertama adalah salah satunya kebutuhan hidup yang mendasar pada saat ini adalah kebutuhan bahan bakar minyak. Jadi tidak semua daerah di Indonesia ini menghasilkan bahan bakar minyak ya. Nah, daerah yang menghasilkan bahan bakar minyak itu seperti daerah Sumatera, kemudian Kalimantan misalnya sebagian besar. Nah, kemudian daerah yang menghasilkan bahan bakar tadi dikirim ke daerah yang tidak menghasilkan minyak, maka di situ terjadilah konektivitas dan saling ketergantungan antara daerah penghasil bahan bakar minyak dengan daerah yang membutuhkannya. Kemudian contoh yang kedua adalah penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, dan barang-barang elektronik lainnya. Sedangkan penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk tersebut, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya ada aliran barang dari kota ke desa dan ada aliran bahan makanan dari desa ke kota. Kemudian contohnya lapangan pekerjaan ini banyak tersedia di kota ya, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya banyak penduduk desa yang berpergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Jadi ini merupakan contoh konektivitas antar ruang dan waktu, yaitu antara kota dan desa, kemudian daerah yang berpenghasilan minyak, kemudian daerah yang tidak menghasilkan minyak. Nah, itu kira-kira. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.